Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ASN semua dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Mawadah, peserta LASA CPNS tahun 2021, Angkatan 35, Kelompok 1 NDH 02. Nah, video-video sebelumnya kita sudah bahas tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Hari ini kita lanjutkan untuk membahas tentang komitmen mutu. Untuk penjelasan yang lebih lengkap, yuk simak video berikut. Di sini saya akan jelaskan tentang tugas learning jurnal agenda 2, yaitu komitmen mutu. Untuk memenuhi tugas dari Ibu Rofiah Esos MCS. Oke, yang pertama tentang konsep efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Efektivitas yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efisiensi merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian inovasi, yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan komitmen mutu? Nah, yang kita bahas pertama adalah komitmen. Komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain hal tertentu atau tindakan tertentu. Kemudian yang dimaksud dengan mutu ialah suatu nilai atau keadaan. Bisa juga yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian kesesuaian terhadap spesifikasi. Nah, jadi komitmen mutu adalah pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintahan. Di sini ada nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, komitmen pada kepuasan customer. Kemudian yang kedua, cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, yaitu melayani dengan sepenuh hati. Keempat, melindungi dan mengayomi. Dan yang terakhir, perbaikan berkelanjutan. Nah, selain nilai dasar orientasi mutu tadi, di sini manajemen mutu terpadu atau disebut juga dengan Total Quality Management atau nanti disingkat dengan TQM, terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Nah, TQM ini dapat dicapai melalui yang pertama yaitu berfokus pada pelanggan, kemudian yang kedua obsesi pada mutu, dan ketiga pendekatan ilmiah. Yang keempat ada komitmen jangka panjang, kemudian ada kerjasama tim, ada juga di sini perbaikan secara berkesinambungan, dan yang terakhir yaitu diklat. Nah, selanjutnya mengapa kita perlu inovasi? Inovasi itu diperlukan. Seperti inovasi barang dan jasa itu merupakan cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Kemudian inovasi juga muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit berkembang. Nah, di sini inovasi itu dapat diwujudkan dalam bentuk seperti produk, layanan, metode kerja, dan juga sumber daya.
ada 4 cara berinovasi. Yang pertama yaitu penemuan. Maksudnya di sini dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa atau proses yang sudah ada. Kemudian yang ketiga di sini duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Kemudian yang keempat ada sintesis. Nah, dengan cara sintesis yaitu perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Nah, selanjutnya di sini membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, yang pertama yaitu kita mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik baik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Yang ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Yang keempat, menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Dan yang terakhir yaitu menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Kemudian di sini yang terakhir yaitu aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. Nah, di sini dimulai dari perubahan orientasi kepada peraturan, perubahan dari orientasi kepada peraturan menuju orientasi kepada publik. Kemudian perubahan dari cara kerja ABS, rutinitas, dan asal-asalan itu menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Kemudian sikap pasif berubah menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Kemudian perubahan dari cara kerja individualis dan egosentris atau bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi melayani pimpinan harus berubah menjadi cara kerja tim atau kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Hai sobat semua, bagaimana penjelasan tentang komitmen mutu? Nah, itu tadi materi komitmen mutu. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini dulu pertemuan kita dan bertemu kembali nanti di video selanjutnya yaitu anti korupsi. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.